Bacharuddin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie dikenal sebagai seorang ilmuwan, teknokrat, Presiden ketiga Republik Indonesia. Sejak kecil, Habibie menunjukkan minat dan kemampuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, khususnya fisika dan matematika. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Indonesia, ia melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman. Di sana ia meraih gelar doktor di bidang teknik penerbangan dengan predikat cum laude. Keahliannya dalam bidang aeronautika membuatnya dihormati di dunia internasional, bahkan sebelum kembali ke tanah air. Habibie kembali di Indonesia atas panggilan Presiden Soeharto untuk membangun pembangunan industri strategis nasional. Ia mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara dan menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia. Perannya sangat penting dalam pengembangan teknologi pesawat terbang, terutama pesawat N250 yang menjadi kebanggaan bangsa. Setelah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama lebih dari 2 dekade, Habibie dilantik menjadi Wakil Presiden pada tahun 1998. Tak lama kemudian, ia menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga. Di tengah krisis politik dan ekonomi, masa kepemimpinannya singkat namun penuh tantangan. Ia dikenal atas kebijakan reformasi politik dan demokratisasi, termasuk membebaskan pers dan membebaskan tahanan politik. Setelah mengundurkan diri dari jabatan presiden, Habibie tetap aktif sebagai negarawan dan tokoh intelektual. Ia mendirikan The Habibie Center, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada demokrasi dan hak asasi manusia. B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019 di Jakarta. Ia dikenang sebagai sosok jenius, visioner, dan patriot sejati yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa. Bapak Habibie merupakan pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Salah satu visi beliau adalah memajukan Indonesia di industri dirgantara. Beliau juga dikenal karena kepeduliannya terhadap masyarakat, termasuk pembebasan tahanan politik dan peningkatan kebebasan berpendapat. Dengan berbagai kebijakan dan tindakannya, Bapak Habibie telah membuktikan dirinya sebagai seorang tokoh yang berorientasi pelayanan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nilai akuntabel yang dapat diambil dari sosok B.J. Habibie. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas dan kepercayaan. Habibie dikenal sebagai sosok yang selalu bertanggung jawab dan amanah. Ia tidak lari dari tanggung jawab, termasuk dalam masa transisi pasca Orde Baru. Kemudian, beliau juga jujur transparan dalam mengambil keputusan dan menyampaikan laporan dan hasil kerja secara terbuka, konsisten menjalankan tugas sesuai aturan dan etika. Habibie bekerja berdasarkan standar ilmiah, profesionalisme tinggi, mencerminkan akuntabilitas sebagai ilmuwan dan birokrat. B.J. Habibie merupakan simbol kompetensi bangsa. Ia menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan meraih gelar doktor dengan prestasi gemilang. Keahliannya diakui secara global dan ia turut berkontribusi dalam industri pesawat terbang dunia. Ia membuktikan bahwa ilmu dan keterampilan harus digunakan untuk kemajuan bangsa. Sebagai pemimpin, Pak Habibie juga menunjukkan kemampuan berpikir strategis, cepat beradaptasi, dan bertindak cepat dalam situasi krisis. Sosok beliau mengajarkan bahwa kompeten berarti terus belajar, berprestasi, dan memberi manfaat nyata bagi negara. Pak Habibie menunjukkan nilai harmonis dengan merangkul semua pihak pasca reformasi tahun 1998. Beliau menjaga komunikasi dengan masyarakat, tokoh politik, dan juga agama untuk menjaga stabilitas nasional. Gaya kepemimpinan beliau yang inklusif ini memperlihatkan upaya dalam menjaga kebersamaan dan keharmonisan. Loyalitas Pak Habibie terlihat pada saat beliau berani meninggalkan karir internasionalnya sebagai ahli teknologi demi mengabdi kepada Indonesia. Keputusannya melepaskan jabatan prestisius di Jerman menunjukkan rasa cinta tanah air beliau terhadap Indonesia. Adaptif, B.J. Habibie adalah sosok yang mampu bertransformasi di berbagai lingkungan. Ketika belajar di Jerman, ia tidak hanya beradaptasi dengan bahasa dan budaya asing, tetapi juga dengan standar akademik dan etos kerja yang tinggi. Kolaboratif, di mata Habibie, membangun bangsa bukan tugas satu orang, itu adalah suatu kerjasama. Ia mendirikan IPTN bukan hanya untuk membuat pesawat, tapi untuk melahirkan budaya kolaborasi antar ilmuwan. Bagi Habibie, kolaborasi bukan hanya antar profesi, tapi antar generasi. Semangat kolaboratif inilah yang membuatnya tetap relevan hingga akhir hayat.